dan semoga tetap seperti ini. Kenapa? Tetap sehat, tetap menjalankan protokol kesehatan, karena semua juga berguna bagi kita sendiri. Baik, langsung saja acara pada siang hari ini, yaitu nanti akan diawali oleh company profile, kemudian penjelasan bisnis, kemudian ada testing bisnis, dan dilanjutkan acara closing. Baik Bapak Ibu semua, terima kasih banyak atas kehadirannya di acara Zoom meeting pada siang hari ini. Selamat siang Pak Budi, tim elit Pavo kita. Selamat siang Bapak Stefanus, perwakilan dari Business Development yang sudah meluangkan waktu untuk bisa mendampingi kita semua. Selamat siang Bapak Ibu yang sudah bisa hadir pada acara Zoom meeting siang pada hari ini. Pada siang hari ini kita akan membicarakan tentang masalah bisnis. Tentang bagaimana kita mendapatkan penghasilan dari bisnis di Riwe. Nah, nanti akan dijelaskan semua oleh seorang leader yang sangat luar biasa. Tapi sebelum maaf ya, Mas Brata, enggak usah itu dulu. Jadi nanti awal Bapak Ibu akan ditunjukkan seberapa hebat perusahaan kita, sehingga kami semua yang memakai baju kebanggaan Riwe, berjas hitam, bahkan kita bisa menghadirkan seorang business development, Bapak Stefanus yang sangat luar biasa pada siang hari ini, selalu tampil reasonable, tetap ganteng sampai hari ini, sehat selalu Pak Steve ya. Kemudian Bapak Ibu biar tahu bahwa perusahaan ini bukan sekedar perusahaan receh. Perusahaan ini berskala internasional dan Bapak Ibu juga bisa menggantungkan hidup dan harapan Anda di sini. Kenapa seperti itu? Nanti akan dibawakan di company profile. Langsung saja, tanpa panjang lebar, kita akan mendengarkan company profile dari perusahaan kita yang akan dibawakan oleh seorang leader sangat luar biasa. Beliau ini juga saya mengenalnya cukup lama karena beliau adalah kakak saya, seorang ibu yang sangat hebat, luar biasa, menunjukkan kami, khususnya para saudaranya, ke jalan yang benar, juga mendapatkan penghasilan dari perusahaan ini. Langsung saja kita sambut untuk penjelasan company profile kita siang hari ini, Diamond to Star, Ibu Indra Febrianti. Kami persilahkan. Terima kasih Pak Andi atas waktu dan kesempatannya. Selamat sore untuk pendamping saya Pak Budi, juga Pak Stefanus pada sore hari ini. Selamat sore juga untuk Bapak Ibu peserta Zoom hari ini. Dan selamat sore untuk pembicara nanti yang luar biasa, Pak Bonat. Baik, sore hari ini saya akan menyampaikan company profile dari PT Riwe International. Ada yang bantu saya share? Oke. Riwe International adalah sebuah budaya kebenaran dan kebajikan. Riwe adalah sebuah perusahaan yang didirikan di Singapura pada bulan Juli tahun 2008 yang memberikan sarana bagi para direct seller dalam menggapai impian dan tujuan mereka. Riwe memberikan kesempatan bagi semua orang untuk lebih percaya diri dan menjadi lebih sehat dengan menunjukkan komitmen dan rasa hormat pada diri sendiri dan orang lain, serta menanamkan nilai-nilai seperti keharmonisan dan keseimbangan. Lebih dari itu, Riwe juga memberikan sarana untuk meraih pendapatan yang stabil dan berkelanjutan melalui Riwe Network Program atau program jaringan Riwe, serta produk-produknya yang berkualitas.
Riwe bertekad untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meraih kepercayaan dan kekuatan pasar lewat usaha tanpa henti-henti, terus menyempurnakan pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya. Dalam waktu 5 tahun, Riwe telah memperluas pasar secara global ke negara-negara lain seperti Malaysia, Indonesia, Taiwan, Thailand, dan Filipina. Pertumbuhan yang pesat ini adalah wujud kepercayaan keyakinan pelanggan pada kualitas produk Riwe. Next, Pak Andit. Ini adalah 6 keping Riwe dengan simbol 6 tanduk rusang. Yang pertama yaitu financial goal atau tujuan finansial, menyediakan platform untuk mencapai kebebasan finansial dan menguasai kemampuan untuk memenuhi permintaan pasar. Yang kedua yaitu gaya hidup sehat atau healthy lifestyle, untuk memiliki tubuh yang sehat sehingga mencapai kualitas hidup yang lebih baik dan menunjukkan impian kita. Yang ketiga yaitu social skill atau kemampuan bersosial, untuk memperluas lingkaran sosial dan mengerahkan pengaruh positif pada semua orang di lingkaran. Yang keempat yaitu family value atau nilai kekeluargaan, untuk membantu lebih banyak keluarga mencapai konsep kebahagiaan dalam menciptakan keluarga yang hangat dan penuh kasih. Yang kelima yaitu right thinking atau berpikir benar, untuk memberikan pemikiran yang benar dan secara konstan memperkaya diri kita untuk meningkatkan pemikiran kita ke tingkat yang lebih tinggi. Dan yang terakhir yaitu spiritual growth atau pertumbuhan spiritual, untuk menerapkan semangat integritas, kebenaran, dan kepositifan sehingga mencapai kekayaan spiritual dan dapat menjadi orang yang dipercaya. Next. Ini adalah Mr. Lim Boon Hong. Beliau adalah Direktur Eksekutif Riwe Internasional yang menjunjung tinggi niat yang dimilikinya sejak awal untuk membangun perusahaan penjualan langsung berdasarkan budaya positif yang mengarahkan ke jalan yang benar. Dengan ketajaman bisnisnya dan kemampuan manajemen yang luar biasa, dia terus berusaha meningkatkan dan bersikeras memimpin dengan teladan untuk membangun pimpinan pasar Riwe dengan keyakinan yang ditentukan saat ia mengarahkan pandangannya ke panggung global, sehingga setiap orang dapat memiliki kehidupan kebebasan yang luar biasa. Dia menamai perusahaan ini Riwe, yang berarti menuntun ke jalan yang benar, dan nama Cina Li Hui artinya berjuang untuk mencapai hulu dan mengumpulkan hati yang tulus. Next. Oke, ini adalah Mr. Lim Boon Hong. Beliau adalah pendiri dan presiden Riwe Internasional. Berusia 45 tahun, di tahun 2012 kemarin, beliau masuk 50 pebisnis Cina terkemuka di bawah usia 50 tahun. Dan di tahun 2014, beliau mendapat urutan ke-12 dari 100 pebisnis Cina tersukses di dunia. Mempunyai komitmen sebuah kerajaan direct selling yang diakui handal dan terpercaya. Next. Ini adalah penghargaan yang beliau dapat, yaitu di pebisnis Cina termuda di bawah usia 50 tahun. Next. Riwe mendapatkan dua penghargaan pada Singapore Prestige Brand Award 16 untuk kategori Regional Brand dan Most Popular Regional Brand. Oke, next. Dari awal berdiri tahun 2008, Riwe telah mengembangkan sayapnya, yaitu ke negara-negara seperti yang berdiri dari Singapura, mengembangkan sayapnya ke Malaysia, Indonesia, Taiwan, Thailand, Filipina, Myanmar, Jepang, Hong Kong, Vietnam, Korea Selatan, juga Republik Ceko. Next. Ini adalah tim manajemen inti dari basis yang ada di Singapura. Jadi, mengintegrasikan bahasa lokal dan latar belakang budaya di negara-negara ini, Riwe berkembang pesat dan terus mengembangkan jaringan baru. Dan di balik pencapaian ini adalah sekelompok pahlawan yang sangat diperlukan, yang memiliki pengalaman penjualan langsung secara years to years atau bertahun-tahun. Oke, next.
Ini adalah perkembangan Singapura dari berdiri tahun 2008. Singapura mulai mengembangkan ke Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Myanmar, juga ke Taiwan. Dari Taiwan menuju ke Jepang dan sekarang sudah mulai ke Eropa. Dan ada lagi perkembangannya ke daratan Cina. Dan perkembangan dari Indonesia sendiri, dari 100% jumlah penduduk, hanya 5% yang baru mengenal perusahaan Riwe. Jadi kesempatan kita sangat terbuka luas di perusahaan ini untuk bisa mencapai keinginan apa yang belum pernah terwujud selama ini. Oke, next. Ini adalah prosentase dari diagram dari penjualan produk Riwe. Dari tahun 2009 sampai 2018, ini omset penjualan dari perusahaan ini mencapai 10 miliar dolar. Oke, next Pak Andi. Ini adalah kantor pertama yang ada di Singapura. Saya pernah juga berkunjung ke sana sekali. Next. Ini adalah kantor terbesar yang ada di Singapura, sedang dalam tahap penyelesaian. Next. Nah, ini adalah kantor Riwe yang berada di Taiwan. Next. Di Surabaya sendiri, kantor Riwe ini ada di TP5 di lantai 18. Nah, ini adalah kantor Riwe yang ada di Malaysia. Berdiri tahun 2008 di Singapura, masuk ke Indonesia tahun 2010. Ini ada kantor yang berada di Kuala Lumpur, mempunyai luas tanah sekitar 1 hektar. Jadi kalau disamakan dengan gedung yang ada di Surabaya, ini seperti Sutos. Jadi sangat luas sekali dan mempunyai gedung pertemuan yang bisa memuat sekitar 1.500 orang. Jadi kalau gedung bioskop mungkin 300 sampai 400 orang, tapi di sini bisa sampai 1.500 orang. Sangat luar biasa. Next. Nah, ini adalah tim dari Bapak Budi. Ketika kami berkunjung ke kantor IW, sekalian jalan-jalan, training, tour seperti itu, kita pertama kali berkunjung ke perusahaan ini, di kantornya. Oke, next. Ini lobi depan dari kantor IW yang berada di Kuala Lumpur tadi. Ini dari tim Pak Budi. Nah, ini ketika kami baru sampai dari bandara dan berfoto menuju ke kantor yang berada di Kuala Lumpur tadi. Oke. Riwe adalah peluang bisnis terbesar abad ini. Manajemen yang berpengalaman dan jujur, produk yang unik, sistem reward yang tinggi, sistem pendukung yang sangat efisien, sistem pelatihan yang praktis dan profesional, potensi pasar yang besar, dan pendapatan melebihi 1 miliar dolar, perusahaan internasional yang paling menjanjikan pada saat ini, melangkah dengan tegas, mantap, menuju perusahaan internasional. Terima kasih atas waktunya Pak Andi. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kasih aplaus yang meriah dong buat Diamond to Star kita Ibu Yanti yang sudah menjelaskan tentang company profile perusahaan Riwe Internasional. Jadi Bapak Ibu sudah bisa melihat bahwa kantor kita ada di mana-mana sekarang. HQ-nya ada di Kuala Lumpur dan kantor itu ada memang. Jadi bukan sekedar gambar. Tadi ditunjukkan dan untuk timnya Pak Budi dulu sebelum COVID sering berangkat ke sana. Dari semua yang hadir di sini sebagian besar itu sudah ke sana, walaupun saya belum, karena saya memang bertekad saya tidak berangkat ke sana sebelum mencapai star. Begitu saya mencapai star, rezeki datang, COVID-nya sudah datang, akhirnya ditunda dulu. Oke, Bapak Ibu, untuk yang kedua
tolong dipersiapkan alat tulis, juga konsentrasi, karena yang acara kedua yaitu tentang penjelasan bisnis. Ini yang akan menjelaskan seorang leader yang sangat luar biasa. Mungkin saya memang bertemu beliau baru sekitar 2 tahun ya. Cuman kami nyambung dan seolah-olah kami ini sudah berteman sangat lama. Bukan dengan pembicara ini saja, sebetulnya kalau Anda di Riwe, itu memang semuanya merasa seperti keluarga. Tapi sambil kita menunggu dari pembicara ini, karena beliau harus mempersiapkan dirinya dulu, karena membawakan materi yang sangat berat nanti buat kita semua. Jadi sebelum persiapan beliau ini matang, karena mendatangkan beliau ini sangat sulit. Lebih mudah mendatangkan Pak Stefanus daripada mendatangkan pembicara ini nanti. Jadi biarkan beliau mempersiapkan dirinya, mempersiapkan air minum dan segalanya. Sambil kita menunggu, kita akan mendengarkan testi bisnis yang dibawakan oleh seorang ibu yang cantik dari Mojokerto. Beliau ini sebetulnya kalau masalah duit mungkin sudah nggak butuh. Paling yang dibutuhkan hanya transferan, Bu ya. Kalau duitnya mungkin nggak butuh. Oke, siapakah beliau? Langsung saja kita kasih aplaus yang meriah untuk testi bisnis untuk sahabat saya, Ibu Trias Wijayanti. Silakan, Bu. Terima kasih Pak Andi, sahabat saya yang luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya kenalkan, nama saya Trias Wijayanti dari Mojokerto. Kesempatan kali ini saya akan testi bisnis ya. Jadi kenapa saya bisa masuk atau gabung di bisnis PT Riwe Internasional ini. Pada awalnya tahun 2019 Bapak Ibu, sebenarnya saya kan memang background-nya saya adalah ibu rumah tangga. Cuman sekitar 10 12-13 tahun yang lalu kami punya usaha mandiri, saya punya usaha rumah makan, kemudian berkembang ke bakery, jadi produsen makanan seperti itu Bapak Ibu. Tapi suatu keadaan sehingga saya tidak mungkin lagi meneruskan usaha itu. Berjalannya waktu 10 tahun, kemudian saya juga mempunyai masalah kesehatan. Jadi saya juga tidak bisa untuk memulai usaha dengan keadaan kesehatan saya yang seperti itu saat itu, 12 tahun yang lalu. Kemudian 12 tahun setelahnya. Kemudian 2019 Bapak Ibu saya punya pemikiran karena 2021 ini akhir nanti suami purna, jadi pensiun. Jadi sebagai seorang ibu sendiri, saya bukan seorang ibu yang ya hanya nunggu transferan sebenarnya Pak Andi ya. Saya tidak terlalu suka menunggu. Jadi seperti itu karena kebutuhan itu pasti tahun dulu dengan tahun yang akan datang itu berbeda. Jadi saya ingin mempersiapkan diri saya sendiri dan keluarga saya bagaimana supaya siap untuk menjalani masa depan itu dengan sesuai rencana kami, seperti itu. Jadi saya mulailah mencari usaha apa ya yang pertama dengan kondisi yang sudah tidak seperti dulu lagi. Usia sudah tidak seperti dulu lagi, usia sudah lumayan, sudah 4 ke atas, 4 digit ke atas, 40 ke atas ya. Jadi sudah seandainya ada perusahaan yang nerima saya dari mulai awal, kalau dengan usia 45 ke atas itu kan juga mau ditaruh mana, seperti itu ya. Kemudian dari segi pendidikan juga Bapak Ibu, saya kan seorang ibu rumah tangga, jadi untuk
memiliki ijazah yang pernah dulu di mana suatu perusahaan-perusahaan lain, saya tidak mempunyai itu. Jadi saya berpikir usaha apa ya yang kira-kira bisa buat saya pegangan, atau dalam hal kata lain punya penghasilan yang bisa saya pakai untuk masa depan rumah tangga saya. Nah, dua hal masalah inilah yang membuat saya terus mencari, dan alhamdulillah di akhir 2019 saya bertemu dengan teman yang mengenalkan dengan PT Riway Internasional. Tidak mudah Bapak Ibu untuk meyakinkan saya, karena saya juga sudah terlalu banyak hal yang pernah saya alami ya. Jadi saya tidak langsung percaya, saya belajar. Saya datangi dulu, saya ikuti dulu training-trainingnya seperti apa, kemudian saya melihat personel-personelnya atau komunitasnya. Jadi di PT Riway Internasional ini ada komunitasnya Bapak Ibu. Komunitasnya ini nyaman enggak? Jadi kira-kira kalau saya di situ saya enak enggak? Orang-orangnya enak enggak? Ternyata Bapak Ibu, alhamdulillah saya juga mulai tertarik karena itu. Jadi komunitasnya ini enak, orangnya kok baik-baik ya. Padahal pertama kali saya masuk di suatu gedung, pada saat itu masih di Geraha SK, semua rapi, pakai jas. Tapi saya masuk biasa-biasa aja, itu mereka kok welcome banget. Wah, ini bagus banget perusahaan ini, seperti itu. Jadi saya nyaman aja untuk mengikuti trainingnya. Dan Bapak Ibu, saya ikuti trainingnya itu gratis 3 bulan. Selama 3 bulan itu banyak sekali pembicara-pembicara yang akhirnya membuka mindset saya. Nah, nanti salah satunya pembicara yang kali ini Bapak Ibu akan dengarkan ya. Luar biasa, ini yang paling membuka mindset saya pada saat itu, bahwa ternyata di sini ada 2 peluang. Jadi dari 2 masalah saya, satu masalah kesehatan dan satunya lagi adalah masalah ekonomi. Loh, perusahaan ini kok peluangnya 2 itu yang saya cari. Akhirnya disinilah saya beranikan diri untuk mencoba. Dan akhirnya saya gabung di PT Riway Internasional ini tahun 2019 akhir, jadi Desember Bapak Ibu. Karena juga saya belajar, saya ini orangnya penasaran, makanya teman-teman kadang di komunitas ini selalu mengatakan ini Bu Trias ini orang penasaran gitu. Tapi saya masih hidup Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau saya belum nemu buktinya, saya juga akan cari. Begitu juga di sini Bapak Ibu. Jadi saya dapat ilmunya. Seperti Bapak Ibu nanti dengar di sini ya, dapat ilmunya. Tapi saya juga langsung action, langsung ceritakan. Ketika saya mendapatkan masalah, saya ikuti lagi, belajar lagi. Kok saya belum berhasil ya? Belajar lagi. Dapat ilmu lagi, action lagi, seperti itu. Dan akhirnya Bapak Ibu, saya seperti saat itu saya tidak memikirkan hasilnya apa, seperti itu enggak. Saya hanya mencoba apakah ilmu ini memang benar bisa diterapkan di masyarakat, terutama di lingkungan saya, seperti itu. Akhirnya Bapak Ibu, Desember, Januari, Februari, Maret, ya, dengan uang yang saya pakai, modal sebenarnya itu bukan modal saya pikir, karena uang 35 juta itu untuk menyelesaikan masalah saya yang satu, jadi masalah kesehatannya. Jadi saya pun alhamdulillah merasakan perbaikan-perbaikan yang sangat banyak dalam diri saya, dan itu sebagai modal otomatis saya bisa cerita apa yang ada di saya ini, apa perkembangan, perbaikan yang saya alami ini saya ceritakan, itu jadi modal saya. Akhirnya itulah yang membuat di Maret 2020 Bapak Ibu, saya juga kayak yakin kayak enggak, loh kok uang saya kembali, bahkan lebih, seperti itu Ibu. Jadi sekitaran ya, boleh ya saya ini buat inspirasi aja mungkin ya. Saya dapat sekitar 40-an ya, 40-an Bapak Ibu di Maret. Nah, terus saya ikuti Zoom, saya ikuti training, saya ikuti seminar terus, jadi saya usahakan semua acara yang diadakan oleh PT Riway ataupun tim saya bisa ikut. Jadi saya usahakan saya tidak bolos, ya.
dari yang saya lakukan itu ternyata Bapak Ibu tahun 2021 Januari ternyata saya lebih kaget lagi karena di Maret 2020 saya dapat soalnya kan suami kerja dari pagi sampai malam. Itu bertahun-tahun ya, puluh tahun karena sebentar lagi sudah purna. Kok gampang banget seperti itu. Jadi akhirnya saya pun cerita, lawang saya itu cuman ke sana seneng saya cerita ke teman saya, ke sana seneng cerita ke tetangga. Hanya itu yang saya kerjakan, saya enggak kerja seperti itu. Nah, inilah yang membuat inspirasi saya untuk saya terus berbagi. Akhirnya saya juga ke teman-teman yang siapa saja yang mau respon dengan baik, saya juga tunjukkan ke mereka, ini loh ada cara yang enak, siapa tahu kamu melihatnya juga seperti saya, bahwa di sini ada peluang. Dan alhamdulillah dengan begitulah Bapak Ibu, saya tidak punya beban. Jadi saya tidak punya beban, jadi yang saya lakukan adalah hanya happy sharing, tapi kuncinya memang tetap harus terus belajar. Nah, inilah Bapak Ibu yang saya ingin sharingkan pada sore hari ini, mungkin ini jadi inspirasi ataupun juga motivasi juga bagi teman-teman yang lain, sehingga ini jadi manfaat bagi kita semua. Terima kasih Bapak Andi, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus sekali lagi dong buat sahabat saya, Ibu yang cantik luar biasa ini. Baik, terima kasih Bu Trias buat testi bisnisnya siang hari ini. Sudah merasakan hasilnya, tubuhnya kembali sehat, dompetnya kembali terisi, dan saya memang beberapa kali ketemu dengan suami beliau, bahkan sampai ketemu 1-2 kali, jujur suaminya masih belum percaya dan masih tidak menginginkan sebetulnya Ibu Trias ini untuk tetap di Riwe. Cuman begitu ngobrol dengan saya jelaskan bahwa di bisnis ini semuanya menghasilkan, sampai saya tunjukkan hitung-hitungannya dari beliau bekerja sekian tahun, bahkan menjadi seorang pemimpin di salah satu perusahaan, beliau sampai ngitung, iya, saya enggak bisa menghasilkan seperti itu. Istri saya baru berapa bulan, makanya saya bilang gitu. Dan apa yang dikatakan Bu Trias juga saya alami sebetulnya. Jadi kami sama-sama baru melangkah dan mencapai startnya juga bersamaan waktu itu, recognition-nya. Dan kalau masalah penghasilan, ya seperti itu. Yang dikatakan Bu Trias, memang ada duitnya juga di sini. Dan perusahaan ini lebih mengutamakan tentang hati yang baik dan juga kebersamaan. Jadi sangat luar biasa. Nanti Bapak Ibu yang masih bingung atau mungkin kepingin tahu, nanti bisa tanya-tanya. Ya, karena ini waktunya pembicara yang satu ini, beliau juga sudah siap, makanya kita semua akan mendengarkan cerita pelajaran dari beliau, yang dimana beliau dulu sebagai anak jalanan, beliau juga menggeluti dunia malam. Kenapa saya bisa cerita seperti ini? Apa beliau cerita pada saya? Enggak. Karena apa yang dialami beliau, saya juga alami. Saya juga pernah rasakan. Grafik kehidupan kami sama. Pernah di pucuk, pernah di bawah, dan di bawah lagi. Jadi lebih banyak di bawahnya akhirnya. Jadi kalau kita dengarkan lagu yang jatuh bangun, saya benar-benar kecewa. Karena saya dan pembicara ini bukan jatuh bangun, tapi jatuh baru bangun. Intinya gitu. Dan pembicara ini mempersiapkan segala sesuatunya buat kita semua ini cukup lama. Saya dijanjikan itu
sudah hampir 6 bulan ini, bahkan 1 tahun, saya ingat 1 tahun ditunjukin bahwa nanti tak kasih formulanya, baru sekarang. Sebetulnya saya juga agak kecewa dengan pembicara ini, karena beliau menjanjikan saya ini molor banget. Tapi siang hari ini beliau sudah membuka mulai dari Senin kemarin, jadi Bapak Ibu kalau mengikuti itu pasti tahu. Dan dari pelajaran yang dikasihkan beliau, sekedar ngasih info aja buat pembicaranya, ya saya sudah mendapatkan hasilnya di bulan ini, ada sedikit uang masuk. Jadi bagaimana saya, Bu Trias, Ibu Yanti, dan yang lain bisa mendapatkan hasil, bisa mendapatkan income di masa pandemi seperti ini. Langsung saja kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah untuk Diamond to Star kita, Bapak Bona. Persilakan, Pak. Terima kasih MC yang luar biasa, Pak Andi, membuka acara ini. Saya sapa semangat pagi untuk Sobat Brightway di seluruh Indonesia. Pagi. Selamat pagi. Selamat sore kawan-kawan yang ikut partisipasi dalam acara Zoom pada sore hari ini. Ini adalah acara pertama kami sejak diadakannya PSBB tanggal 3 kemarin ya. Jadi kita sekarang banyak melakukan acara ini via online, via Zoom meeting. Jadi jika Anda sekarang sedang diundang oleh seseorang, berterima kasihlah kepada orang yang mengundang Anda, karena orang-orang tersebut adalah orang yang sangat peduli kepada masa depan Anda. Mungkin dengan kondisi seperti ini kita semua merasakan kebingungan, kita merasakan stres, kita merasakan putus harapan karena bingung mau ngapain, mau melakukan apa. Jangankan bilang tentang meraih keuntungan yang besar, tapi survive aja itu sudah bagus. Namun, di luar sepengetahuan kita selama ini, ada suatu perusahaan yang memberikan kesempatan kepada kita untuk kita dapat menjadi mitranya, dan ini dapat menjadikan solusi dalam satu langkah dari sisi kesehatan dan sisi finansial. Beberapa dari kita jika kita bekerja itu memang fokusnya terhadap uang. Biasanya kalau kita bekerja keras untuk mengejar uang, kita biasanya mengabaikan kesehatan. Dan pada saat usia sudah mulai naik, kesehatan kita akan menagih apa yang selama ini kita hasilkan. Inilah yang disebut adalah kebangkrutan keuangan keluarga. Banyak dari keluarga saya, teman-teman saya, dan orang-orang yang saya kenal dan tidak saya kenal, ini sedang mengalaminya. Berapapun Anda memiliki harta, berapapun Anda memiliki uang yang Anda hasilkan dari kerjaan Anda yang lalu, itu Anda akan Anda habiskan pada saat kondisi seperti ini. Lalu bagaimana dengan solusinya? Solusinya Anda bisa menyimak informasi pada sore hari ini yang mungkin Anda bisa lakukan untuk solusi kesehatan dan finansial dalam satu langkah. Mungkin selama ini kita tidak menyadari ya bahwa di luar bisnis atau kerjaan kita saat ini ada data yang menyebutkan tentang besarnya perputaran uang di dunia, dan itu bernilai ratusan hingga triliunan rupiah, ya. Dan itu melalui bisnis kesehatan dan kecantikan.
Dan ada suatu perusahaan dari Singapura yang menawarkan kesempatan emas pada kita untuk dapat kita masuk dalam industri global ini. Artinya industri global ini industri berskala internasional. Dan Anda dapat menikmati keuntungan besar melalui bisnis ini. Kabar baiknya di Indonesia yang memakai produk-produknya dan melakukan bisnisnya ini hanya baru 1%. Padahal di Indonesia bisnis ini sudah 12 tahun ada. Tapi pengguna itu hanya 1%. Artinya kalau kita bicara tentang potensi bisnis ini, itu 99% itu dapat menjadi milik Anda. Inilah yang kita sebut adalah blue ocean-nya bisnis, di mana bisnis ini secara produk itu dibutuhkan semua orang. Bisnis ini mulai bayi sampai orang tua lo bisa pakai dan membutuhkan. Nah, ada 6 alasan untuk Anda dapat lakukan bisnis ini. Yang pertama, ini bisnis yang tak terbatas ruang dan waktu. Jadi meskipun Anda di rumah, Anda tetap bisa produktif seperti sekarang ini. Nah, bisnis ini contoh nih. Saya orang Surabaya, tapi karena suatu tugas saya harus melakukan perjalanan contoh ke Tegal gitu ya. Saya nggak punya teman, saya nggak punya saudara, saya nggak punya kenalan. Tapi melalui bisnis ini, saya hanya cerita ke warga sekitar Tegal, saya bisa menciptakan bisnis Tegal. Saya ingin ke Bali, saya ingin berlibur, saya hanya cerita ke masyarakat Bali, saya bisa produktif dari masyarakat Bali. Begitu enaknya bisnis ini. Bahkan Anda yang tidak kemana-mana, tidak bisa melakukan kemana-mana pada saat seperti ini, Anda hanya menyapa, Anda hanya bertanya tentang keberadaan atau kondisi teman, rekan Anda, keluarga Anda kondisi saat ini. Mungkin sekarang sedang bingung, punya masalah tentang 2 hal. Yang satu kesehatan, yang satu finansial. Anda bisa cerita bahwa 2 hal ini ada solusinya melalui bisnis ini. Yang kedua, potensi penghasilan yang tak terbatas bahkan berlipat ganda. Jadi melalui pembagian keuntungan dari bisnis ini menurut saya sangatlah fair ya. Pembagian keuntungan ini sangatlah fair. Jadi ini dapat berlipat karena kita menggunakan sistem Reway Network Program, nanti akan saya ceritakan ya. Yang ketiga adalah produknya sangat unik yang saya sebutkan tadi. Dapat dipakai dan dibutuhkan semua orang. Nah, dapat dipakai dan dibutuhkan semua orang. Jadi mulai bayi sampai orang tua bisa pakai. Mulai orang sehat sampai orang mau sekarat itu bisa pakai. Ya. Karena konsepnya apa? Konsepnya karena kita semua tercipta dari sel. Jadi jika Anda sekarang sedang sakit, artinya kalau Anda sakit 4 hari Anda selesaikan dari medis, mestinya sudah selesai. Tapi kalau lebih dari 4 hari Anda masih sakit dan Anda bolak-balik jadi membernya rumah sakit, berarti ada bermasalah dengan sel Anda. Banyak sekali sel Anda yang mengalami penurunan. Akhirnya, karena sel adalah organ terkecil dari sel adalah unsur terkecil dari organ dan sistem tubuh, dan mulailah mengalami penuaan, penurunan jumlahnya, akhirnya fungsi sistem dan organ mulai terganggu. Disitulah mulai Anda sakit. Yang sebelumnya biasanya akan dimulai dari 3 tinggi. Kolesterol, asam urat tinggi, tekanan darah tinggi, tekanan gula darah tinggi. Nah, itu yang tidak bisa kita pungkiri karena kita dengan pola hidup dan pola makan yang tidak benar itu mengakibatkan hal ini. Dengan dampak polusi atau dampak polusi dari media yang membuat Anda stres selama ini akan membuat stresnya organ dan itu akan membunuh sel sehat bagi Anda. Jadi basicnya di sini adalah terapi sel. Nah, yang berikutnya adalah 4. Ini bisnis yang tahan krisis. Karena omset dari perusahaan ini selalu meningkat. Dan hebatnya
ini dapat diwariskan. Coba Anda sekarang mulai berpikir apakah pekerjaan Anda yang mungkin sekarang Anda jadi pejabat di sana, itu jika Anda sudah pensiun atau jika Anda sudah tidak bisa bekerja lagi di tempat Anda, jabatan dan salary Anda atau gaji Anda itu bisa diwariskan kepada keluarga Anda atau anak Anda. Mungkin juga saya bilang nggak mungkin. Ya, tapi melalui bisnis ini kita bisa. Sekarang kita pikir-pikir, kita ini bekerja untuk siapa sih? Dan nanti pada saat kita pensiun, setelah kita menghasilkan sesuatu ini, kita jadi top manajemen ya, top manajemen, duitnya banyak. Pada saat kita sudah tidak menjabat, lalu bagaimana nasib keuangan Anda? Ya kalau Anda punya pensiunan, tapi kalau enggak, Anda harus melakukan usaha yang baru. Dan itu tidak mudah, karena usia sudah tidak muda lagi. Dan itu juga butuh skill, itu juga butuh tim, itu juga butuh modal yang mungkin besar. Dan itu juga tidak bisa Anda lakukan dengan mudah, karena tidak memiliki sistem. Ya, nah di sini dapat Anda wariskan. Dan itu sudah terbukti, sudah beberapa orang yang membuktikan bahwa bisnis ini dapat diwariskan tanpa mengurangi keuntungan sepeser pun dari contohnya si bapak yang melakukan ini, diwariskan ke istrinya. Jadi perusahaan ini memberikan tidak ada potongan pada si istrinya yang melanjutkan ini. Ya. Yang berikutnya, nomor 5, ada support system dan platform. Jadi kita di sini memiliki bimbingan, memiliki tuntunan, memiliki cara yang sudah teruji. Cara yang sudah teruji 14 tahun yang tidak pernah dirubah. Jadi ini adalah perusahaan yang settle. Perusahaan yang tidak main-main. Perusahaan yang sangat menjaga integritas. Nah, dan di sini tidak melihat latar belakang Anda apapun. Bahkan Anda yang tidak lulus sekolah pun, jika Anda mengikuti tata cara dan aturan dan cara belajar di sini, Anda pasti mendapatkan. Saya pun di sini adalah orang yang tidak percaya tentang hal ini awalnya. Tapi setelah saya penasaran seperti tadi Bu Trias, saya ingin tahu sih, saya mempelajari. Ternyata memang betul di bisnis ini itu tidak melihat latar belakang. Coba Anda mencari pekerjaan, pastilah nanti Anda ditanyakan lulusan apa, jurusan apa, pengalaman kerjanya apa, dulu pernah, mesti ditanya seperti itu. Artinya butuh skill. Nah di sini yang dibutuhkan adalah Anda mau dan Anda mampu. Anda mau untuk mau belajar dan mau membelajarkan. Jadi suatu saat Anda juga akan membantu orang lain untuk bisa di bisnis ini. Yang berikutnya adalah mampu menyerap mindset-nya, mampu menyerap pelajarannya, mampu melakukan apa yang mestinya dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten di bisnis ini. Jadi di sini Anda adalah bisnis nyontek. Anda hanya mencontek, Anda hanya menyontok orang-orang yang telah sukses di bisnis ini. Contohlah caranya, tempellah beliau, mintalah diajari. Hingga akhirnya Anda punya penghasilan sama dengan beliau. Coba sekarang Anda pikir-pikir dengan pekerjaan Anda. Apakah Anda bisa mengungguli gaji dari direktur Anda? Rasanya nggak mungkin. Tapi di sini senioritas tidak dibutuhkan. Tapi kemauan Anda itu yang akan menentukan. Ya, nomor 6. Anda sedang bermitra dengan perusahaan besar bertaraf internasional, yang dimana sekarang perusahaannya sudah ada di 13 negara, dan perusahaan ini sudah memenuhi ya pasar Asia, ASEAN, Asia, benua Eropa, benua Amerika, dan benua Afrika. Ini sudah mulai masuk pasarnya, dan ini kurang lebih sudah 14 tahun perusahaan ini ada. Nah, beberapa kantor besar sudah dibangun, tadi disebutkan oleh Ibu Yanti, di mana ada kantor besarnya itu sekarang di Malaysia, di Kuala Lumpur. Terus juga sekarang membangun kantor besarnya ada di Singapura dan Batam.
beberapa kantor-kantor besar juga mulai dibangun di salah satu tadi ditunjukkan di Taiwan. Indonesia sendiri memiliki 5 kantor. Jadi di kantor pertama itu di Surabaya, di Jakarta, Medan, Batam, dan Pekanbaru. Nah, Anda di seluruh Indonesia ini bisa terhubung. Jadi di sini Anda bisa punya kebebasan untuk bermitra dengan siapa aja. Contohnya saya di Surabaya, saya ingin bermitra dengan seseorang yang saya kenal dari Makassar. Bisa. Dari Papua. Bisa. Dan itu saya tidak ke sana. Saya melalui telepon, saya melalui tunjukkan datanya, saya mengajak mereka dalam acara Zoom, dan mereka juga belajar, dan akhirnya mereka memutuskan sesuatu. Luar biasa bisnis ini. Makanya mungkin ide ini akan bisa menjadi ide Anda juga. Nah, oke, mari kita simak mengapa kita kok membutuhkan bisnis ini. Tidak seorang pun di sini ada yang berbeda, karena kita di sini semua latar belakang sama ya. Kalau kita bekerja, kita mesti untuk mencari uang. Nah, semua orang pinginnya gitu, semua orang pinginnya gitu. Dan pinginnya semua orang, pada saat nanti masa tuanya, mereka pingin hidup bahagia. Pingin hidup berkecukupan. Tapi kenyataannya hal itu tidaklah banyak orang yang bisa mencapainya. Pada saat dia sekarang sukses sebagai karyawan, atau mungkin profesional wirausaha itu ya, pada saat mereka masih bekerja, mereka masih terima uang. Dan pada saat mereka nggak bisa bekerja dengan alasan apapun, bisa PHK, bisa pensiun, bisa memang sakit, keluarga mereka merana. Dan apalagi dengan kondisi pandemik seperti ini. Nah, inilah Bapak Ibu, ini adalah menurut saya tuh ilmu turun-temurun dari generasi atas kita. Yang menyarankan kita, setelah sekolah, lulus, setelah itu carilah kerja. Inilah Bapak Ibu, selama ini yang saya amati, dan saya punya opini terhadap ini, saya punya pendapat terhadap masalah ini. Mengapa orang tua kita pada saat kita masih kecil dulu tidak diajari seperti ini? Kita biasanya kan diajari seperti ini. Nak, belajarlah yang rajin, sekolahnya tinggi, nanti supaya kamu keterima pekerjaan, keterima di kantor A. Oke, ya. Apakah salah? Tidak salah, tapi kurang menurut saya. Coba sekarang kita berpikir, jika orang tua kita melakukan seperti ini. Nah, kamu terserah pengen kerja seperti apa. Namun kamu harus pastikan berapa potensi penghasilan yang dapat kamu raih. Dari bulan pertama sampai bulan ke-12, kalau di total ini apakah bisa menghasilkan 1 miliar. Kamu cari yang seperti itu. Nah, bayangkan Bapak Ibu, jika kita saat ini sebagai orang tua memiliki generasi yang akan datang, yang dimana kita bisa memberikan suatu solusi indah seperti ini. Saya rasa Anda akan memiliki 7 turunan orang kaya. Ya, inilah Bapak Ibu. Kenapa kok kita saat ini sedang belajar berpindah kuadran? Ini adalah teorinya Bapak Robert T. Kiyosaki. Ya, gimana ceritanya kita pindah kuadran kiri yang isinya adalah orang yang menggunakan kekuatan diri sendiri untuk bekerja, yang biasanya disebut adalah active income. Aktif bekerja untuk cari uang. Itu biasanya Anda kalau nggak pegawai, dan itu adalah wira swasta atau profesional. Profesional seperti dokter, lawyer, atau artis, atau pelawak, atau abang gojek, ya seperti itu. Ini selama masih kuat bekerja, meraup keuntungan banyak. Tapi pada saat usia sudah mulai menurun, begitu juga masalah kesempatan mendapat keuntungan semakin menurun. Ini adalah risiko. Nah, kita di bisnis ini diajari untuk berpindah kuadran menjadi seorang pemilik bisnis, dan kita juga menjadi seorang investor. Artinya pemilik bisnis adalah bisnis yang berskala besar, bisnis yang berskala internasional,
bisnis yang melibatkan massa atau organisasi orang yang banyak. Dan investor itu adalah orang yang menginvestasikan dananya untuk suatu bisnis yang sedang berjalan. Dan biasanya bisnis ini berskala besar pula. Nah, kita berpindah kuadran tujuannya seperti itu. Jadi jika Anda yang sekarang sedang jadi karyawan, jadi profesional, mungkin juga sekarang punya usaha apa, warkop atau mungkin apa ya, yang mungkin keuntungannya dengan kondisi saat ini tidak bisa buka malam ya, nggak bisa bekerja dengan enak, takut segala macam. Cobalah ini bisa menjadi alternatif Anda berikutnya. Karena kita nggak mungkin bertahan dalam kondisi seperti ini. Ya, jangan sampai resiko bangkrutnya keuangan keluarga itu hadir di keluarga Anda. Nah, kita di sini belajar untuk berpindah. Nah, bagaimana kita memulai bisnis ini, kita berarti harus siapkan masalah mental. Yang pertama adalah mental, mindset, dan lain-lain. Tadi Bu Trias menyebutkan bukan modal. Karena biasanya kalau kita image-nya adalah bisnis ya, kita kulak ya, kita beli barang ya dengan harga, contoh nih, saya kulak barang dengan harga 100. Saya jual harga 200, berarti saya untung 100. Untung 100%. Nah, ini adalah bisnis konvensional, di mana Anda membeli dengan harga murah, Anda menjual dengan harga yang tinggi. Nah, di bisnis ini tidak, Bapak Ibu. Di bisnis ini tidak ada yang jual kulaan, terus jual dengan harga tinggi, tidak ada. Meskipun ini bisnis berbasis network, tapi ini tidak ada yang namanya harga member, harga konsumen, tidak ada. Semuanya saya maupun Anda yang belum ber-ID itu belinya sama. Karena kita beli untuk diri kita dan keluarga kita. Karena yang kita beli itu produk yang sangat berkualitas. Bayangkan, orang yang mestinya diabetes itu ada biasanya gangren atau busuk di kaki itu yang mestinya diamputasi, ini nggak jadi diamputasi. Orang yang mestinya masalah jantung ada harus ngering, ini nggak perlu ngering. Orang yang mestinya sakit kanker, yang mestinya ada operasi, ada pengangkatan organ atau kemoterapi, ini nggak perlu. Yang mestinya orang berpikir kalau usia lanjut tidak bisa punya baby. Yang mestinya orang berpikir kalau sudah menopause itu nggak bisa menstruasi lagi. Yang mestinya orang berpikir orang stroke, orang diabetes, Alzheimer, HIV atau sakit jantung, kanker itu nggak bisa sembuh. Atau orang yang sudah bermasalah dengan ginjal, cuci darah juga nggak bisa sembuh. Tapi ternyata melalui produk dari perusahaan ini semua bisa tertangani. Kita semua di sini yang mungkin pakai jas seperti ini, kita semua ini adalah mewakili mantan pasien. Jadi kami semua ini adalah fakta, bukan hipotesa. Kami tidak menjual, kami hanya bercerita bahwa kami selamat. Keluarga kami selamat dari resiko medis. Karena dengan Anda menggunakan obat terlalu banyak dalam kehidupan Anda, pastilah akan merusak organ Anda. Tidak ada ceritanya orang yang kalau bahasa Jawanya itu kembang amben atau orang yang koma ya, itu nanti lepas alat bisa hidup kembali. Enggak. Tapi ini bisa diselamatkan. Kami di sini hanya bercerita. Dengan hanya bercerita, ada orang yang mungkin merasa saya pengen pakai cara itu. Karena saya pengen tidak menggunakan alat yang melekat di diri saya pengen melepas semua obat yang telah saya konsumsi. Saya pengen hidup sehat sampai akhir hayat. Dan saya pengen seperti Anda. Jadi kita semua di sini tuh mantan pasien. Makanya jangan kaget kalau usianya mesti di atas 40 tahun. Dan saya pun ini usia lebih dari 50 tahun. Nah, Bapak Ibu,
Jika Anda masih meragukan, Anda bisa tanya kepada orang yang mengundang Anda. Ya. Nah, bagaimana dengan kita bisa melakukan bisnis ini? Jadi kami semua itu mengundang bahwa kami mengajak Anda untuk melihat. Kami tidak mengajak Anda untuk join. Kami mengajak Anda untuk melihat bahwa sekarang kita telah menemukan cara terbaru untuk menyelesaikan masalah kesehatan yang bisa kita sebut kita lakukan terapi medis mandiri di rumah saja. Apa Anda nggak kasihan dengan dokter dan para medis dengan kondisi seperti ini? Bahkan kalau keluarga kita masuk rumah sakit itu sudah nggak ada tempat. Bukan nggak ada tempat, tenaga medisnya nggak bisa ngurusi. Sudah kehabisan orang, sudah ribuan orang di para medis dan dokter yang sudah meninggal karena selama pandemi 2001 kemarin sampai sekarang. Ini loh Bapak Ibu, ini salah satu kepedulian kami. Kami bercerita ini supaya Anda tidak ngerepoti lagi. Tidak ngantri di rumah, tidak ngantri di dokter jaga. Anda tidak menggunakan ambulan untuk menyibak keramaian orang. Anda tidak lagi marah-marah karena tidak menemukan kamar di rumah sakit. Anda tidak lagi marah-marah karena tidak ada dokter dan perawat yang mengurusi keluarga Anda selama di rumah sakit. Kami di sini telah melewati masa-masa itu dan kami mengajak Anda hanya melihat bahwa ada sisi lain yang bisa Anda lakukan di rumah melalui produk ini. Nah, jadi jangan sampai risiko ini terjadi kepada keluarga Anda. Kami sudah ada caranya, ya. Karena kami sudah pakai produknya dan sudah merasakan manfaatnya. Dan sudah ada hampir 200 orang Indonesia. Saya sebutkan hampir 200 orang Indonesia. Kurang lebihnya saya pernah ketemu 160 orang Indonesia yang sudah memiliki potensi income itu 1 miliar antara 1 tahun hingga 1 miliar dalam waktu 1 bulan hingga 1 miliar dalam waktu 1 hari. Anda mungkin nggak percaya, saya pun juga nggak percaya. Tapi kembali lagi, jika Anda mencoba mencari informasi yang sebenarnya di sini pasti akan Anda ketemu. Karena saya pun juga melakukan seperti itu. Karena saya pun juga bukan orang yang mudah percaya. Tapi saya mencari dan akhirnya saya menemukan dan saya memutuskan untuk saya melakukan di sini. Nah, dan sudah ada ribuan orang di dunia membuktikannya, baik dari sisi manfaat produk, baik dari sisi manfaat bisnis. Dan semua approve, semua terbukti. Nah, jika Anda tertarik dengan gagasan ide ini, silakan menghubungi orang yang mengundang Anda. Nah, konsepnya adalah seperti gini Bapak Ibu. Oke, boleh ya saya bertanya latar belakang Bapak Ibu, tapi nggak usah dijawab. Saya mencoba untuk mengilustrasikan aja, ya. Bapak Ibu, saya hanya bertanya, boleh ya saya bertanya tentang latar belakang pekerjaan Anda. Anda kan tidak marah ya, jawabannya tidak marah. Oke, saya tanya, Anda bekerja dalam bidang apa? Sudah berapa lama? Dan hasil Anda, apakah Anda puas dengan hasilnya saat ini? Jika Anda tidak bekerja, apakah Anda masih dapat income atau gaji atau uang? Biasanya jawabannya enggak. Lah terus gimana dengan kehidupan keluarga Anda? Bagaimana dengan sekolah anak Anda? Ya, bagaimana dengan cicilan dari bank Anda? Oke. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, jika Anda memaksimalkan kerja Anda dengan total penghasilan dalam 12 bulan, jadi 1 tahun, apakah penghasilan Anda dapat menghasilkan total 1 miliar? Biasanya rata-rata jawabannya enggak. Padahal kita sama-sama cari kerja, cari yang untungnya besar. Tapi kenyataan enggak dapat. Ya, yang berikutnya. Apa pendapat Anda jika ada solusi atau ide untuk Anda untuk bagaimana Anda dalam tahun ini memiliki
uang 1 miliar di rekening Anda? Jika Anda dalam hati menjawab, saya mau, saya ingin, Anda bisa menghubungi orang yang mengundang Anda. Kata orang, uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Namun banyak kebahagiaan bisa hilang kalau tidak punya uang. Ya, bukan kita materialistis, namun jika kita memiliki kemakmuran, kita dapat lebih banyak berbagi kebahagiaan pada dunia ini. Oke, jika Anda setuju sama saya, nanti saya bisa ngobrol dengan Anda. Oke. Sekarang bagaimana caranya? Ya. Kira-kira kalau kita ngomong tentang usaha lah, kita ngomong tentang usaha. Jadi yang pertama Anda bisa lakukan, ini Anda investasi dulu untuk diri Anda dan keluarga Anda. Biasanya gini, survei membuktikan di setiap rumah tangga Indonesia ada 1 orang pasien. Jadi yang disebut saya pasien itu bukan harus orang yang di rumah sakit. Tapi contoh nih, kelainan sesuatu, atau alergi sesuatu, atau yang biasanya bisa sekarang nggak bisa, atau mengalami penurunan, atau sekarang sudah mulai, kalau orang bilang kalah napas, atau sekarang sudah mulai kena 3 tinggi yang saya sebutkan tadi, asam urat, kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, tekanan gula darah tinggi. Nah, dan ditambah lagi tekanan ekonomi tinggi. Nah, mungkin ini bisa Anda buat untuk solusi. Kira-kira kalau kita pengen bikin usaha, kira-kira usaha apa ya? Nah, semua orang pastilah berpikir saat ini seperti itu. Orang pengen usaha, saya pengen usaha ayam geprek. Tapi siang Pak, karena malam itu diobrak nanti Satpol PP. Oke, kayaknya waktunya pendek. Gimana juga semua orang bikin ayam geprek. Apa ya? Ini Pak, ada yang potensi apa? Warkop, oke. Warkop, tetangga saya tuh garasinya sekarang dibongkar, dikasih terop gitu ya. Dia habis sekitar 50 juta. Itu cuma masang teropnya toh. Persiapan terop, bikin bootnya ya, itu sekitar segituan lah. Oke, Anda berarti siap dengan warkop 50 jutaan. Atau Anda memilih lahan orang lain, berarti Anda harus sewa selama 2 tahun di awal. Biasanya berarti Anda siapkan sekitar dana antara 50 sampai 150. Oke. Atau mungkin Anda ingin suatu proyek. Nah, kalau ngomong tentang keuntungan, biasanya kita ngomong semua bisnis apapun, semua kerjaan apapun itu kita pilih untung. Untung minimal itu biasanya 10%. Nah, biasanya kalau kita ingin untung 10%, kita harus nyiapkan modal itu berapa? 10 kali lipat Bapak Ibu. Contoh saya dulu pernah jualan, pakai gerobak itu nasi pecel Madiun. Saya hitung-hitung ya, itu saya hanya pingin keuntungan 100.000 per hari. Tapi ternyata setelah saya hitung-hitung rombongnya habis 3.500.000, isi-isiannya bukan berapa, total semua termasuk duit receh buat puteran dan lain-lain itu ya. Itu totalnya saya keluarkan 10 juta. Saya hanya dapat 1%. Kalau kita kalikan 30 hari berarti kita masih dapat berarti sekitar 3 jutaan. Ya. Makanya saya bilang kalau kita ingin hanya 10%-nya paling dikit, kita harus menyiapkan 10 kali lipat. Berarti kalau Anda, ini yang kita bicarakan sore ini tentang bagaimana kita meraup keuntungan dalam setahun itu total 1 miliar. Berarti Anda harus modal sekitar 10 miliar. Siap? Jelas jawabannya enggak. Ya. Oke. Terus gimana Pak? Oke. Untuk itu, tapi jika Anda ingin, Anda bisa lakukan juga seperti ini. Orang kadang-kadang punya nyimpen duit di bank. Orang ingin nyimpen duit di deposito. Berharap itu ada keuntungan yang bisa dikeluarkan. Biasanya deposito itu bunganya sekitar 4. Kalau ini banknya bagus ya, ini bank Bapak sendiri gitu ya. Mungkin kasih aja, anggap aja 10%. Anggap aja Anda naruh duit di bank 1 miliar, Anda terima 10%, berarti 100 juta. 100 juta dibagi 12. Kisaran berarti sekitar cuma 8 juta per bulan. Untuk orang Indonesia, untuk orang Surabaya, kisaran seperti itu ngepas. Tapi ada yang bilang, saya UMR bisa Pak? Iya bisa. Bisa anak Anda dicukup-cukupkan kebutuhannya, bukan dipenuhi kebutuhannya. Oke.
Rata-rata Indonesia 10 juta. Jadi Anda kalau hidup di 8 juta itu sebenarnya cukup ngepas. Kenapa sekarang ada usulan bahwa yang kena pajak, wajib pajak itu jika memang sudah penghasilan lebih dari mungkin 8 juta atau 6 juta, saya lupa. Jadi yang UMR tidak dikenakan. Artinya kondisi ini kita sudah tahu bahwa kurang. Nah, jika Anda punya duit 1M, jangan ditaruh di deposito. Anda bisa melihat ke bisnis ini. Nggak usah ngomong 1M, Anda cukup investasikan. Atau Anda yang sekarang sedang bangkrut, sedang bingung bayar utang. Anda punya perusahaan sekarang sedang tutup, karyawannya mau dirumahkan. Anda bisa pakai cara ini. Atau sekarang Anda ingin jadi caleg, berapa tahun lagi? Ya, Anda bisa pakai cara ini untuk cari modal, penggalangan modal, untuk bikin pencitraan ke masyarakat. Ya, nanti bisa ketemu saya. Anda di sini sebenarnya modal di awal, Anda cuma 250 juta. Oke? Simple ya, kecil ya. Ini benar-benar prinsip ekonomi ya. Dengan modal sekecilnya, hasil sebesar-besarnya. 250 juta. Ini adalah kelas warkop. Ya, ini bisnis kelas warkop ini. 250 juta. Atau toko kelontong. Toko kelontong itu toko kecil di pojok kampung itu biasanya. Itu 250 juta. Nah, itu bisnis kecil. Jadi Anda di sini hanya melakukan cuma modal ambil aja 250 juta. Kalau Anda nggak miliki itu, Anda bisa mungkin pakai 100 juta. Coba Anda pikir-pikir lagi. Tapi kalau Anda sudah kepepet, nggak ada ngepres, wis pokoknya karen-karen. Ya, untuk sore hari ini saya bisa kasih Anda diskon hanya 50 juta aja. Tapi 50 juta, kalau Anda mau, saya akan ajari, saya akan dampingi Anda sampai Anda dalam waktu setahun bekerja sama dengan kami semua yang di sini, Anda bisa menghasilkan 1 miliar. Jika Anda nggak percaya, Anda bisa kontrak notaris ya. Nanti ada hak dan kewajiban antara saya dan Anda. Nanti akan terjadi tanda tangan kontrak notaris yang membuktikan bahwa apa yang kami bilang ini benar adanya. Ya. Saya pun waktu itu juga tidak percaya. Apa benar sih? Di sini tuh duitnya ada. Tadi Anda udah lihat dari Bu Trias ya. Anda udah lihat di Bu Trias. Nah, kemarin saya juga nyoba ya. Juga nyoba sekitar bulan Oktober November saya nyoba. Pingin tahu aja. Benarkah kalau seumpamanya saya di sini duitnya itu memang bisa dapat untung gede sih? Itu kan masih pandemi kemarin itu di akhir tahun masih pandemi. Saya coba perkiraan anggap aja kita dapat untung 10%. Tadi saya bilang 10% ya. Oke, 10%. Saya coba waktu itu saya ngomset sekitar 500 juta, setengah M. Mestinya kalau 10% itu kan 50 juta ya. Tapi kemarin saya dapat sekitar 78 juta. Terus saya coba lagi, masa benar sih ini? Saya coba lagi, loh ternyata saya dapatkan 105 juta, berarti benar. Jadi di sini sebenarnya saya itu adalah terinspirasi ke 160 orang tadi. Saya terinspirasi dan saya pengen seperti mereka dan saya berbagi kepada Anda. Dan di sini kita akan buktikan bersama. Benar nggak apa yang saya ceritain? Karena di sini setelah saya berbicara, nanti ada mentor saya yang berbicara. Karena beliaulah yang membuktikan. Saya mau di sini karena cuma satu alasan. Jadi saya waktu itu tidak muluk-muluk Bapak Ibu. Saya tidak muluk bilang kepada mentor saya bahwa, wis, nggak usah miliarder dan nggak usah ngomong MM-an. Bullshit. Saya bilang gitu. Tapi kalau sampai saya bisa membuktikan di perusahaan ini bisa memberikan 10 juta per bulan untuk saya tinggalkan semua kerjaan saya yang lama dan saya cuma ada
bisnis ini. Tidak yang lain. Saya tinggalkan, jadi saya sudah tidak punya tiket kembali, yang ada tiket pergi ke depan. Nah, ini yang saya lakukan komitmen kepada mentor saya. Dan ternyata nanti Anda bisa ketemu mentor saya, Anda tanya sendiri, dulu seperti apa latar belakang saya? Dulu seperti apa kondisi saya, keuangan saya, sebelum saya ada di sini. Dan juga bukan mentor saya aja. Nanti Anda juga akan mendengar cerita dari manajemen Riwi Internasional yang sore pada hari ini saya undang beliau untuk supaya Anda dapat melihat bahwa apa yang kita lakukan ini itu bukan hoak, bukan ngawur. Semua kita laporkan kepada manajemen, bahkan sampai manajemen pusat. Dan saya ngomong seperti ini juga dipantau oleh pusat. Jadi saya nggak main-main. Nah, Bapak Ibu, mungkin cerita saya yang mungkin menurut Anda bombastis ini, tapi menurut saya nggak akan jadi bombastis kalau Anda tidak mencari dan membuktikan. Nah, jika Anda ingin tahu caranya, itu sudah mudah. Semua sudah ada caranya. Kita di sini tugasnya apa sih? Apakah kita tugasnya mencangkul, tugasnya menjaga? Enggak. Tugasnya hanya cerita. Gosip-gosip, ya. Anda hanya nyontek. Nyontek cara orang yang telah berhasil. Pakailah cara itu, jangan pakai cara Anda yang lama. Jangan pakai cara kerjaan Anda yang lama. Hanya itu, ya. Terus apa? Hanya Anda cerita kepada siapa saja yang mungkin sedang membutuhkan solusi. Yang satu solusi kesehatan, yang satu solusi finansial. Anda cerita ide ini. Hanya itu aja. Hanya itu aja. Terus modal, nggak butuh modal. Karena yang dibutuhkan ini Anda peduli dengan diri Anda peduli dengan kondisi kesehatan keluarga Anda. Pakailah produknya sendiri. Supaya Anda sehat, supaya Anda kerepotan pada saat Anda mengejar 1M dalam waktu setahun. Hanya itu aja. Dan ini approve. Ya, Bapak Ibu, oke, saya berharap ada orang yang mungkin mau peduli dengan keluarganya, dengan janji kepada pasangannya, dengan janji kepada anak-anaknya. Cobalah Anda berpikir, mungkin inilah kerjaan yang bisa Anda lakukan di akhir hayat Anda, karena saya pun juga berpikir seperti itu. Saya juga nggak tahu usia saya sampai seberapa. Karena kalau kita mau ngitung ya, usia 50 tahun lebih, anggap aja saya kasih umur panjang ya, kasih umur panjang 70 tahun. Orang bilang berarti saya bisa menikmati 20 tahun. Enggak. Karena kita sama-sama memiliki waktu 24 jam. Setiap orang sama kan nggak ada yang 52. 24 jam. Kita bagi 3. 8 jam untuk istirahat, 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk menikmati hidup. Berarti 20 tahun kita bagi 3. Berarti kita semua yang usia seperti saya 50 tahun ke atas itu berarti cuma punya waktu 7 tahun hanya menikmati hasil. Anda mau ngapain di sisa usia ini? Ini menurut saya adalah bisnis yang bisa kita lakukan. Bisnisnya silaturahim, hanya cuma sowan mendatangi teman, apa kabar, gimana kabarnya, mungkin ada masalah, seperti itu aja. Dan ini yang kita lakukan semua, ya. Oke Bapak Ibu, karena waktu yang telah memisahkan kita, mohon maaf jika ada perkataan yang kurang mengenal. Harapan saya informasi ini tidak sampai pada sore hari ini aja, tapi informasi ini jika Anda punya kebaikan hati, Anda bisa menginformasikan kepada semua orang yang sedang membutuhkan informasi ini, baik sisi kesehatan, baik sisi finansial. Terima kasih atas partisipasinya, mau mengikuti acara ini. Jika Anda memikirkan ide ini dan menurut Anda pengen tahu lebih dalam, berminat, pengen melakukan sesuatu untuk kehidupan yang lebih baik, Anda bisa menghubungi orang yang mengundang Anda. Terima kasih dari saya. Sampai ketemu nanti minggu depan. Wassalam. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bona. Kasih aplaus yang meriah dong buat Pak Bona yang sore hari ini sangat excited sekali, sangat bersemangat. Memang jujur saya akui di 2 bulan ya. 2-3 bulan terakhir ini Pak Bona ini on fire banget.
sangat bersemangat, sangat energik. Seperti waktu saya, Bu Trias, melihat beliau di SA. Karena sempat beberapa waktu yang lalu, saya tidak melihat semangat seperti ini dari Pak Bona. Tapi di akhir-akhir ini, beliau sempat berkata pada saya, aku tak topo dhisik. Ternyata dari hasil bertapanya beliau mempunyai spirit, semangat yang sangat luar biasa pada siang hari ini yang membuat kita semua bersemangat, kita semua merasa terbakar kembali, dan salah satunya saya. Terima kasih banyak Pak Bona buat ilmu yang sudah diberikan. Ternyata ada beberapa langkah yang saya lakukan itu salah, saya perbaiki, dan ya ada hasilnya walaupun sedikit, tapi saya bersyukur. Ternyata sore hari ini Bapak Ibu semua bisa melihat begitu banyak ilmu, begitu banyak kata-kata dari Pak Bona yang mungkin menurut kita, oh, orang ini luar biasa ya, orang ini hebat. Itu yang Anda lihat sekarang. Kalau Anda mundur 10 tahun yang lalu, Anda akan melihat, oh, wong iki kok gak dicekel polisi ya, mungkin gitu ya. Itu salah satunya. Baik, sekarang saya mau ngasih, mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya, karena waktunya ada sedikit, mungkin 1-2 orang yang mau bertanya, monggo. Karena saya tidak seperti MC yang lain, kalau Anda tidak bertanya langsung saya jalan lagi. Ada yang mungkin Bapak Ibu mau ditanyakan, silahkan. Ya, permisi, saya mau bertanya. Oh ya, monggo Bu Yuliana, mungkin bisa on cam? Oh ya, sebentar Pak. Iya. Host yang lain bantu saya ya. Seperti biasa, saya itu kena korban PHP ya. Kan kemarin itu ngajak-ngajak apa? Bisnis katanya iya, terus ikut Zoom katanya iya. Habis itu dihubungi, nggak jadi dan lain-lain kayak gitu. Terus gimana itu solusinya agar tidak kena PHP terus, Pak? Oke. Cuman itu Bu Yuliana, ada yang lain? Iya, cuman itu aja. Oke, ya. Baik, Bapak Bona mendengar ya? Oke, silakan Pak Bona dijawab. Selamat sore Mbak Yuliana, dimanapun Anda berada, saya menjawab. Bagaimana caranya kita tidak dapat PHP? Ya, namanya juga bisnis manusia, kita nggak pernah tahu apa yang menjadi pikiran dan perasaan manusia. Banyak orang dengan kondisi sekarang ini sama-sama lagi bingung, sama-sama lagi panik, sama-sama lagi sensi. Banyak juga pihak-pihak dalam kondisi seperti ini memanfaatkan keadaan untuk keuntungan pribadi semata. Nah, untuk menghadapi hal ini sebenarnya untuk PHP tidak perlu terjadi. Semua orang di sini pastilah pernah di PHP. Tapi bagaimana supaya tidak terjadi di PHP? Saya adalah pakai jurus seperti ini. Kalau Anda berjanji dengan seseorang, pastilah Anda siap di PHP. Tapi kalau Anda berjanji dengan 20 orang hari ini, mungkin Anda berhasil tidak di PHP oleh 2 orang. Tapi kalau Anda beruntung, tidak di PHP oleh 10 orang. Kita di sini, di bisnis ini bukan tepat-tepakan atau bukan faktor luck saja. Tapi yang kita pakai di sini adalah hukum kesempatan atau bisa sebut hukum Pareto. Di mana kita tidak bisa memaksa orang. Kita nggak bisa memaksa orang. Kita juga tidak bisa meyakinkan orang. Kita hanya bisa mensosialisasikan, menginformasikan, dan mengedukasi orang itu. Tapi jika orang-orang itu memang tidak siap atau tidak mau, yaitu hak mereka. Kita tidak bisa memaksa. Tugas kita hanya menunjukkan sekarang ada ini. Kalau memang orang itu melihat ini suatu solusi, orang itu pasti akan mencari kok. Nah, mungkin di sini Anda yang kurang banyak untuk menginformasikan. Nah, karena kurang menginformasikan, jadinya kurang menarik, ya. Coba kalau Anda pikir, Mas, di sana nanti Anda akan dapat bonus 1 miliar untuk
selama setahun ini. Dan itu cuma kursi ada 30 orang. Jika memang seperti itu Anda bilang dan kursinya sekarang sudah ada 35, berarti cuma kurang 5 di hari ini. Karena itu juga saya lakukan, karena setiap kelas yang saya buka, saya hanya butuh sekitar 30 orang saja. Jadi Bapak Ibu yang sore hari ini datang, Anda beruntung. Karena saya cuma buka kelas 30 orang saja. Ya, jadi jika Anda melihat ini adalah Anda mendapat kesempatan. Sekarang pilihan pada diri Anda. Anda mau terus atau Anda kurang berkenan tidak masalah, tapi paling enggak Anda sudah mengetahui bahwa sekarang Anda memiliki solusi. Tinggal nanti Anda jika sudah siap, Anda bisa menghubungi orang yang menginformasikan, mengundang Anda. Jadi untuk Mbak Yulia, jangan berharap ke orang, tapi Anda bisa melakukan sebanyak-banyaknya mensosialisasikan ini kepada siapa saja. Meskipun orang itu menjanjikan Mbak untuk datang, mau, sudah nggak apa-apa, itu adalah pilihan dia. Tapi yang bisa menjadi pilihan Mbak adalah Mbak tetap melakukan sosialisasi kepada siapa saja. Ya, mungkin seperti itu ya. Terima kasih Mbak Yulia. Baik, Mbak Yuliana sudah puas dengan jawabannya Pak Bona? Sudah puas Pak. Terima kasih Oke. atas motivasinya. Oke, baik. Mudah-mudahan apa yang dikatakan Pak Bona tadi bisa memotivasi Anda untuk tetap berada di sini dan kuat kalau ada PHP-an. Ingat bahwa satu hal, makin banyak no, Anda makin mendekati yes. Jadi makin banyak Anda ditolak orang, pasti Anda akan mendapatkan hasilnya sebentar lagi. Kalau Anda masih ditolak 10 orang, berarti Anda, jujur saya katakan, Anda masih jauh dari kata yes. Ya, itu sekedar tambahan dari saya yang nambahin kata-kata Pak Bona tadi. Mungkin masih ada lagi? Oke. Ya. Oke ya, saya rasa cukup karena waktunya juga sudah mendekati sore. Mungkin waktunya untuk kegiatan yang lain di rumah, mungkin siram-siram bonsai. Jadi jadi sekilas apa yang dikatakan Pak Bona tadi tentang Riwe itu banyak ya, tentang mengapa kita harus ada di bisnis ini, nah, dan lain sebagainya. Seperti kata Pak Bona tadi, kita Anda semua nanti bisa tanya lebih jelas ke pengundang Anda bahwa di Riwe itu banyak yang kita dapat. 1, kesehatan, 2, finansial, 3, produknya ini unik. 4, penghasilan atau jabatan di perusahaan ini bisa diwariskan. Itu platform, terus selanjutnya ada platform, dan yang terakhir kita di Riwe itu bukan menjadi karyawan. Anda harus ingat itu. Kita di Riwe itu sama dengan Anda membeli hak bisnis atau franchise-nya. Jadi Anda di sini itu disiapkan untuk menjadi seorang pebisnis atau seorang pemimpin. Jadi Anda mau menghasilkan berapapun, terserah bagaimana Anda membangun company Anda atau perusahaan Anda ini sendiri. Nah, di sini yang dibutuhkan, Anda akan memulai dari 2 orang di bawah Anda. 2 orang yang Anda rekrut untuk Anda ajak sukses bersama. Ingat, Anda di sini ngajak 2 orang bukan berarti Anda mempunyai karyawan. Karena dikatakan Pak Bona tadi bahwa karyawan itu penghasilannya tidak bisa melebihi bosnya. Tapi kalau di sini, orang di bawah Anda, kalau memang dia mau bekerja, mampu melakukan, itu bisa melebihi penghasilan dari Anda. Nah, jadi orang di bawah kita, itu penghasilannya bisa lebih dari kita. Seperti itu. Jadi kita bisa maju bersama, kita bisa sehat bersama, itu hanya ada di perusahaan Riwe.
Saya rasa meeting hari ini, pelajaran hari ini cukup bermakna buat kita semua. Untuk para leader atau yang semua ada di sini yang sudah lama, mungkin akan diingatkan lagi bahwa kita harus melakukan langkah-langkah ini untuk kita kembali sukses. Baik, sekarang kita sudah di penghujung acara, dan untuk closing speech pada sore hari ini, kita semua kepingin mendengarkan seorang bapak muda, orangnya ganteng banget. Saya mengenal beliau, orang ini ramah banget walaupun dengan jabatan seorang istilahnya orang dalamnya Riwe, business development, orang yang senantiasa mensupport kita semua. Kita sudah lama tidak mendengar suara beliau ya. Baik, untuk closing speech pada siang hari ini, saya minta dengan sangat kepada Bapak Stefanus, business development kita. Silakan Pak Steve. Halo, selamat sore Bapak Ibu semua. Sore. Dan juga tamu undangan. Keren ya acara hari ini ya. Kalau keren boleh nggak saya minta emoticon hati di layarnya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat di handphone atau di laptop ya. Kasih emoticon hati. Wah. Berarti saya tahu ada banyak ternyata yang mendengarkan Zoom meeting hari ini karena ada banyak responnya. Nah, kalau tidak ada respon berarti mungkin hanya lihat Zoom meeting saja, masuk Zoom meeting, taruh HP itu, ya kan? Mungkin ada rasa sungkan ya, karena ada yang mengundang mungkin teman dekat, tapi ternyata enggak. Karena semuanya, hampir 25 orang yang hadir acara hari ini, semuanya memberikan respon. Nah, berarti acara hari ini sangat luar biasa. Jadi kasih tepuk tangan dulu dong untuk Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada acara Zoom meeting pada sore hari ini. MC-nya keren ya Bapak Ibu ya. Aduh, saya lama nggak ketemu sama beliau, ya kan. Mungkin ada berapa minggu ya, saya nggak ketemu sama beliau. Saya juga nggak tahu ini mau closing speech apa, karena ditodong juga ya. Tapi sangat luar biasa Bapak Ibu, dari moderator kita sore hari ini, Pak Andi, ya kan. Beliau membawakan acara ini, mengkontrol satu acara ini, gimana caranya supaya kita bisa kita bisa mendapatkan semua apa yang kita inginkan ketika kita mengikuti acara Zoom meeting ini sesuai dengan judulnya. Dan juga tadi ada Bu Yanti yang memberikan company profile. Wow, keren. Dan juga saya mau ada sedikit satu tambahan ya. Kita juga punya sebenarnya HQ di Indonesia. Itu di Batam, Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau nanti sudah pandemi sudah hilang, sudah pergi, ya kan, seperti di Europe, ya, kalau kita lihat sepak bola ya, Piala Eropa, semua sudah bisa berkumpul, sudah mungkin ada yang lepas masker, mungkin kita harus optimis, Indonesia pun pasti sebentar lagi akan seperti itu, Bapak Ibu. Nah, dan juga ada Bu Trias ya, dari Mojokerto ya, wah. Yang mentestimonikan karirnya di PT Riwe Internasional. Beliau juga mentestimonikan pendapatan beliau di PT Riwe Internasional. Pertama tadi kalau tidak salah saya dengar beliau mendapatkan 40 juta. Wow, keren ya. Ada yang mau nggak di sini? 40 juta dalam 1 bulan. Lalu di bulan berikutnya, di bulan Januari ya kalau tidak salah itu mendapatkan 70 juta. Ada yang mau nggak? Total sudah ditotal mungkin 110 juta. Wah. Kalau Bapak Ibu di sini mendengar cerita dari Bu Trias, percaya nggak? Kalau saya nggak percaya. Karena saya belum membuktikannya sendiri kalau sebagai Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu. Nah, jadi gimana caranya saya percaya? Saya harus tanya sama kepada pengundang Bapak Ibu masing-masing. Tanya kepada para pengundang, gimana sih caranya dapetin 110 juta itu? Saya harus buktikan sendiri. Bahkan kalau bisa saya harus dapat lebih. Bahkan kalau bisa saya harus mendapatkan seperti apa yang brother saya sharingkan. Brother saya Pak Bona sharingkan. Wah, karena Bapak Ibu kalau tahu hari ini beliau sangat keren ya. Wah, pakai jas, pakai dasi ya kan.
Nah, mungkin seperti apa yang katanya Pak Andi 10 tahun lalu, kalau Bapak Ibu bertemu dengan beliau, mungkin lari terbirit-birit Bapak Ibu. Saya pernah mendengar ceritanya. Karena beliau ini berjuang benar-benar dari nol. Bukan dari nol lagi Bapak Ibu. Saya pernah dengar ceritanya beliau berjuang di PT Riwe Internasional ini mungkin dari minus. Kenapa? Karena dia mau mengusahakan kesehatan dari ibunya yang tercinta. Dari nol, benar-benar tidak ada. Mungkin kalau yang saya dengar, bahkan untuk transport sendiri pun beliau harus menggunakan kedua kakinya untuk mencapai kantor kita PT Riwe Internasional yang berada di Geraha SA. Rumah beliau kalau tidak salah mungkin ada di sekitar Kali Kepiting ya, Pak Bona ya. Benar ya? Pacar Keling, Pak. Pacar Keling ya. Oh, oke. Pacar Keling ya. Pacar Keling ke Geraha SA mungkin Raya Gubeng. Ke Raya Gubeng itu kalau jalan kaki itu kalau Bapak Ibu yang bukan asli Surabaya ya, mungkin butuh waktu sekitar 1 jam lebih. Nah, itu perjuangannya seperti apa. Dan kalau beliau dulu pertama kali saya dengar juga dari top leader dari tim ini Pak Budi, kalau beliau bertemu dengan Pak Budi, mungkin kalau di situ ada istrinya Pak Budi pun takut ketemu sama Pak Bona, ya kan? Karena mungkin dulu beliau mungkin tampangnya ini bukan apa ya, penampilannya ini seperti anak band rock metal. Wah, Bapak Ibu bayangkanlah, bayangkan sendiri. Tapi sekarang kita bisa lihat Pak Bona seperti apa, ya kan? Men-sharingkan apa yang sudah beliau dapatkan, men-sharingkan 1 miliar pertama yang pernah beliau dapatkan bersama PT Riwe Internasional. Dan itu kita patut bersyukur hari ini Bapak Ibu. Karena apa? Karena ilmunya dibagikan. Belum tentu di luar sana ya. Kita mungkin punya teman atau bahkan saudara sekalipun, ya kan? Kita punya saudara yang sudah sukses mau membagikan ilmunya 100% kepada kita. Belum tentu. Tapi di sini Pak Bona dengan hati besarnya mau membagikan kepada kita semua. Bagaimana sih kita bisa mendapatkan 1 miliar pertama kita? Mungkin di sini saya yakin ada beberapa orang yang sudah pernah merasakan di rekeningnya 1 miliar pertamanya. Tapi juga mungkin ada orang yang belum pernah merasakan 1 miliar pertamanya di rekeningnya. Kalau yang sudah merasakan, mungkin sekarang kalau di era pandemi sulit lagi untuk mendapatkan seperti itu. Betul nggak? Tapi hari ini Bapak Ibu cukup ikuti saja apa yang sudah di-sharingkan sama Pak Bona. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, bagus. Itu bagus. Saya malah senang kalau Bapak Ibu tidak percaya. Karena apa? Karena Bapak Ibu harus buktikan sendiri. Apa yang diomongkan Pak Bona ini benar nggak sih? Gimana caranya, benar nggak sih? Ya kan? Saya harus ikut caranya beliau. Kalau beliau saja bisa Bapak Ibu. Yang dulu awal pertama kali di Riwe benar-benar dari minus sekarang bisa seperti sekarang. Bisa mendapatkan 1 miliar pertamanya, bahkan mungkin sekarang sudah lebih. Ya kan? Bahkan sekarang beliau mengusahakan juga untuk tim dari semua di bawahnya juga mendapatkan apa yang beliau dapatkan. Pasti beliau sudah ada caranya. Bahkan kita kalau dari kecil ya Bapak Ibu ya, kita sadar nggak sebenarnya kalau dari kecil kita itu sudah nyontek, ya enggak? Belajar berjalan pun kita nyontek, ya enggak? Nyontek mungkin orang tua kita untuk mengajari jalan, merangkak dulu, ya kan? Mungkin dipapah, setelah itu dibantu. Nah, kita nyontek nggak? Itu pun sudah nyontek Bapak Ibu. Nah, jadi kenapa enggak kalau kita bisa mendapatkan 1 miliar pertama kita di rekening kita masing-masing, kita nyontek orang yang sudah sukses. Boleh nggak? Kita nyontek Pak Bona, kita nyontek sama Pak Budi, boleh nggak Bapak Ibu? Boleh. Ya kan? Jadi kalau saya jadi Bapak Ibu, setelah acara Zoom meeting ini, saya nggak pikir panjang, saya pasti call kepada yang mengundang Bapak Ibu. Kalau yang sudah leader, saya call lagi kepada upline-nya lagi. Gimana caranya? Dalam beberapa bulan ke depan, sampai bulan Desember nanti, berarti masih ada bulan Agustus, 8, 9, 10, 11, 12, 5 bulan. 5 bulan ini buktikan apa yang sudah di-sharingkan sama Pak Bona. Ya kan? Karena saya yakin beliau tadi sudah mengeluarkan kata-kata kalau mau ayo ke notaris. Wah,
berarti ini sudah ada jaminannya. Tinggal Bapak Ibu sendiri mau atau tidak melakukan ini, mau atau tidak ambil peluang ini. Karena apa? Peluang sudah diberikan kepada Bapak Ibu, ya kan? Tinggal dari Bapak Ibu sendiri, dari tangan Bapak Ibu, dari keinginan Bapak Ibu mau perjuangkan ini bersama tim ini, bersama Pak Bona dan juga Pak Budi dan juga leader-leader lainnya, mau atau tidak. Kalau tidak, ya berarti Bapak Ibu sayang sekali. Karena apa? Bapak Ibu sudah membuang waktu. Padahal kita tahu waktu ini memang kita tidak beli, tapi kita tidak bisa mengulang waktu. Karena waktu itu adalah sesuatu yang berharga. Jadi manfaatkanlah waktu yang Bapak Ibu punyai untuk Bapak Ibu dapatkan apa yang Bapak Ibu impikan bersama tim ini. Jadi mungkin sekian aja dari Stefanus. Stefanus, kembalikan lagi kepada moderator kita yang luar biasa. Semoga Bapak Ibu semua nggak percaya dengan omongan Pak Bona, dan segera setelah Zoom meeting hari ini, Bapak Ibu kontak upline-nya. Bener nggak sih yang diomongin Pak Bona? Bener nggak sih cara yang diomongin Pak Bona? Bapak Ibu harus buktikan sendiri sehingga Bapak Ibu bisa percaya. Jadi mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator kita yang luar biasa, Pak Andi. Terima kasih semua Bapak Ibu. Selamat sore. Baik, terima kasih Pak Stefanus buat closingnya pada sore hari ini. Saya kangen banget dengan suara Pak Stefanus. Saya kangen dengan guruannya. Lama Pak nggak ketemu. Puji Tuhan sore hari ini kita dipertemukan kembali dan kita dalam keadaan sehat semua. Baik Bapak Ibu semua, terima kasih sudah hadir di acara Zoom meeting pada hari ini. Ini merupakan bekal kita buat weekend. Jadi kita bisa mulai action. Terima kasih kepada semua petugas, Pak Bona, Ibu Yanti, Ibu Trias, dan para host, co-host, dan tak lupa kepada Pak Steve, selaku perwakilan dari BIDI. Ingat bahwa hidup adalah pilihan, dan pilihan itu terletak pada Anda. Anda mau tetap merenungi nasib di pandemi ini, atau Anda mau bergerak untuk merubah kehidupan Anda. Sekali lagi, saya mewakili seluruh tim Riwe mengucapkan salam sehat, sukses bersama Riwe. Terima kasih.